Halo, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Octavianus Tventen. Di sini saya akan mempraktekkan katekese pendalaman iman bagi peserta saudara-saudari SMA dengan subtema keadilan ekologis bagi semua ciptaan. Dan juga metode yang saya pilih adalah baca sharing aplikasi atau BSA. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Tujuan dari pendalaman iman ini adalah yang pertama agar peserta memiliki rasa peduli terhadap semua makhluk ciptaan. Yang kedua, agar peserta menetapkan rasa cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan Tuhan lainnya. Sebelum kita mulai dengan katekese, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan pada kesempatan ini juga kita akan melaksanakan kegiatan pendalaman iman dengan subtema keadilan ekologis bagi semua ciptaan. Oleh karena itu, saya mengajak saudara dan saudari sekalian untuk menyiapkan hati dan batin kita agar kita dapat memulai kegiatan kita ini dengan baik. Oleh sebab itu, marilah kita mengawali kegiatan kita ini dengan sebuah lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih karena hanya atas perlindungan-Mu Engkau masih hadir bersama kami. Engkau masih menjaga kami hingga saat ini. Ya Tuhan, ya Allah, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan kegiatan pendalaman iman. Kami mohon bimbingan-Mu agar kegiatan ini dapat berjalan dan agar kegiatan ini dapat kami awali dan berakhir dengan baik. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita sama-sama membuka ayat kitab suci dari Matius bab 7 ayat 12 sampai dengan 17. Injil Matius bab 7 ayat 12 sampai dengan 17. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba. Seperti sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak-semak duri, atau buah ara dari dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk mengulangi firman Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 12 sampai dengan 17 dalam hati. Baik, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendalami ayat kitab suci, marilah kita melihat kembali kenyataan hidup yang sudah kita lalui, agar kita dapat menyiringkannya atau sharing pengalaman kita masing-masing yang berkaitan dengan ayat kitab suci yang ada. Di sini saya menyiapkan beberapa pernyataan refleksi bagi kita dan juga jawabannya. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dari ayat kitab suci yang sudah kita baca? Saudara-saudara sekalian, dari ayat kitab suci yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan, Tuhan menginginkan supaya kita saling membantu dalam membangun hubungan persaudaraan. Kita saling menanamkan rasa peduli terhadap sesama, saling menjaga dan juga saling melindungi. Pernyataan refleksi yang kedua adalah bagaimana caranya kita dapat melakukan dan kapan kita bisa melakukannya. Jadi baik saudara-saudara sekalian, kita dapat menerapkan sikap peduli dan bersikap adil terhadap sesama, serta saling membantu ketika ada teman yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan bantuan kita. Disitulah akan tumbuh rasa peduli dan juga rasa sikap adil terhadap sesama. Bantulah dengan sepenuh hati tanpa bersungut-sungut. Saudara-saudara sekalian, setelah kita merefleksikan kehidupan kita masing-masing, marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Bagi para pemimpin gereja,
Ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja kami yang telah Engkau pilih. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas dan panggilan mereka sebagai pelayan-Mu yang setia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi bangsa dan negara tercinta kita. Ya Bapa, jauhkanlah negara kami ini dari perpecahan, agar membangun persaudaraan dan jadikanlah negara kami sebagai negara yang kuat dan dihormati oleh negara lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang-orang yang sedang sakit. Ya Bapa, semoga dengan tangan kasih-Mu, Engkau dapat menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga Engkau selalu menyertai kami dalam setiap usaha dan perjuangan yang kami lakukan, dan mampukanlah kami agar bisa saling membantu dalam membangun persaudaraan dengan sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyertai kami selama kegiatan katekese ini berlangsung. Semoga dengan kegiatan katekese ini, kami dapat dijadikan makhluk yang bersikap adil terhadap sesama kami, dan menciptakan hidup rukun serta damai dengan sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.